Teman-teman media, kami baru saja RDP dengan Komisi 3. Temanya adalah yaitu tumpas premanisme ke akar-akarnya. Jadi kami ini adalah 100 advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak anti premanisme, disingkat tumpas. Baru saja melakukan RDP dengan Komisi 3. Nah, ini kenapa penting? Karena kami melihat bahwa fenomena soal preman ini bukan saja telah mencekam menakutkan kita semuanya, namun juga sudah mengganggu sendi-sendi perekonomian kita. Yang menarik memang kami bicara premanisme itu tidak hanya salah satu bentuk badan hukum, bisa pribadi, bisa kelompok, bisa LSM, bisa ormas, atau juga bisa orang memakai seragam aparat pemerintah. Nah, namun yang menarik adalah ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat vulgar melakukan aksi-aksi premanisme. Nah, contoh-contoh berikutnya akan diberikan oleh Saudara Rafael. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas partisipasi dan nalurinya untuk menyelamatkan Indonesia, mengembalikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum. Baik, kedatangan kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ya, sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas. Ya, melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung ditangkap. Dan organisasi yang disebut GRIP, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan, ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Sekian. Tambahkan. Ya, satu lagi terakhir. Ya, mudah-mudahan dimasukkan berita juga ya, karena kalau kepanjangan juga nggak dimasukkan juga, ya kan? Ya. Nah, tapi semangat kita sama, pemberantasan premanisme, dan kami tidak ingin RDP tadi itu hanya pentas aksi kebohongan, dagelan politik yang bersifat seremonial. Jangan-jangan DPR juga menggunakan sarana-sarana premanisme untuk melindungi mereka. Jadi banyak sekarang preman-preman yang bersimbiosis dengan instansi-instansi pemerintah yang justru sudah meresahkan masyarakat. Itu saja. Bang, artinya tadi RDP itu sangat mengecewakan atau memuaskan? Kita sepakat, ada komitmen bersama untuk menumpas premanisme, tapi persoalannya apakah ini akan ditindaklanjuti atau tidak, kita lihat nanti hasilnya. Ya, dan mereka tadi mengapresiasi, bahkan mereka berjanji, karena apa yang dirasakan oleh Tumpas, tim advokat, itu juga yang dirasakan teman-teman Komisi 3. Jadi mereka berjanji akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap, apalagi yang membawa nama-nama daripada Presiden. Pak, ini kan sudah dibentuk Satgas premanisme. Bagaimana, apakah pembentukan Satgas ini akan menutup kebebasan dari masyarakat untuk berorganisasi? Kami tidak percaya itu. Kalau sepanjang elemen masyarakat sipil tidak dilibatkan. Ya.
Jadi kedatangan kami di sini justru satgas-satgas ini ukuran dari kami adalah segera melakukan aksi nyata. Jadi ada 1-2 orang simpul yang sangat menonjol. Coba kembali sepakat tadi kita tidak kita benci atas seseorang, tapi konsekuensi kami tim advokat penegak hukum kami harus menyatakan bukti-buktinya sebagai bahwa praktek premanisme itu sudah nyata. Jadi nama kami sebutkan, apa peristiwa-peristiwa yang dilakukan kita sebutkan sebagai pertanggungjawaban kami, ketulusan kami, dan itulah tadi Komisi 3 berjanji akan menindaklanjuti dan akan meminta aparat penegak hukum segera menangkap yang tadi nama yang dibilang oleh saudara Rapen. Bang, Oke, terima kasih ya. Kalau dari Tumpas sendiri Bang, karakter dari ormas seperti apa sih Bang mungkin yang bisa menjadi sasaran dan mungkin bisa mengindikasikan adanya premanisme ini Bang? Ya kan kalau kita lihat ada eksekusi sepihak, kan kita lihat ada orang kekerasan, ya kan ada orang mau mengeluarkan pistol di depan aparat, kemudian mempersekusi orang di depan polisi, kita sebutkan tadi. Jadi tanpa dilapor pun itu harus ditangkap demi hukum. Baik. Begitu juga undang-undang ormas, ketika mereka diberi ormas dalam konteks hukum berarti dia mengikuti apa yang terjadi dalam undang-undang ormas. Kenapa disebut dia dapat ormas? Artinya dia harus tunduk kepada peraturan atau isi daripada undang-undang itu. Misalnya kalau kita lihat di undang-undang ormas, kalau berkali-kali dilakukan ancaman, persekusi atas nama demi hukum, bukan saja dipanggil, itu sudah harus dibubarkan. Itu perintah undang-undang loh. Benar-benar. Sampai sekarang sudah sejalan. Itulah tadi, dan Komisi 3 sepakat kita untuk melakukan yang sama. Berarti bukan dari ormasnya tapi pelanggaran hukumnya. Iya, pelanggaran hukumnya. Kami ini adalah advokat. Ya. Untuk melakukan penegakan hukum, bukan untuk melakukan kekerasan. Gitu ya kawan-kawan.